berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti baik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu arti reformasi dengan sekilas. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu kelompok-kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Amanda Sinaria. Nama saya Ekananda Aulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Fatih. Perkenalkan, nama saya Rizky Binan Saputra. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani. Nah, itulah kelompok-kelompok kita. Sebelumnya, pasti teman-teman udah tahu apa itu arti reformasi secara sekilas. Reformasi berasal dari kata reformation yang artinya perbaikan, Pembaruan, memperbaiki. dan menjadi lebih baik. Kita sudah mengetahui tentang sekilas arti reformasi. Nah, sekarang kita membahas tentang tujuan reformasi. Tujuan reformasi yang paling utama adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, serta bidang-bidang lainnya. Kita sudah tahu tentang arti dan tujuan tentang reformasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tragedi yang terjadi pada masa reformasi. Salah satu tragedi yang terjadi adalah tragedi Trisakti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bintang. Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menurut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Pada awal tahun 1998, ekonomi bangsa Indonesia mulai goyah sehingga terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai dengan 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mahasiswa yang menjadi korban tragedi Trisakti antara lain Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendri Rawan, dan Hafidin Roya. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar-besaran pada tanggal 13 Mei sampai 14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut serta dalam aksi Trisakti. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan di Indonesia. Puncaknya pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR dan DPR RI Harmoko menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Akhirnya, usaha yang dilakukan oleh mahasiswa membuahkan hasil dan pada tanggal 19 Mei 1998, beberapa menteri dan kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya.
dan kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia makin tidak terkendali dan memaksa untuk Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pada pukul 10 pagi. Dan pada saat itu juga Soeharto kemudian menunjuk B.J. Habibie untuk menggantikan Soeharto menjadi presiden yang ketiga. Mungkin cukup sedikit materi yang sudah saya sampaikan bersama kelompok saya. Kurang lebihnya kita minta maaf. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pembelajaran untuk kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.